modulnya. Kemarin kayaknya ada yang kelupaan saya nih. Ini mencari nilai A ya. Ini sekarang saya bahas dari sini dulu deh. Supaya nanti kalau ketemu soal seperti ini kalian bisa mengerjakan. Pokoknya kalau ada batasnya kok A, ini artinya kalau kalian menghitung integral yang di depan ini, yang di ruas kiri, nanti hasilnya harus ketemu 4. Ya, diintegralkan fungsinya, ini integral dari X pangkat min setengah itu adalah 1 per min setengah tambah 1, jadinya setengah gitu ya. Jangan lupa A per N plus 1 gitu. Kemudian X-nya pangkatnya juga setengah. Kemudian batasnya kalian substitusi, batasnya 0 dan A. Nah, dimasukkan nanti nilainya, ketemunya harus 4 gitu. Kalau kalian ketemu soal seperti ini. Jadi ini masukkan ke sana ya. Jadi 1 dibagi setengah ya 2. 2 akar A ya. Pangkat setengah itu adalah akar dikurangi 0. Sama dengan 4. Ya sudah, tinggal dilanjutin ya. Berarti akar A sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 4. Karena 2 kuadrat ya. Karena ketemu akar, berarti artinya supaya akarnya hilang dikuadratkan. Jadi A-nya ketemu 4. Gitu maksudnya ya. Yang B, C, dan D itu sama caranya. Integralkan dulu fungsi yang di dalam. Kemudian batas A dulu masuk ke X. Dikurangi batas yang 2 masukkan ke X. Nanti hasilnya harus min 36 gitu kalau yang D. Nah, sekarang saya akan membahas yang nomor 4 dan seterusnya. Ini di tugas Kloji juga ada model soal seperti ini, maka kalian harus paham. Kita copy, kita pindah ke sini biar kalau nanti saya putus nyambung itu masih ada filenya. Ini tadi apa? Latihan 3 nomor 3. Nomor 4 ya. Nomor berapa tadi? Lupa. Nomor 4. Nomor 4. Nah, kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, Bu, kok fungsinya nggak ada, gimana caranya menghitung? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian gini, bikin garis bilangan aja. Jadi gini caranya. Ini kan batasnya dari min 2, 1, kemudian ada 7 ya. Nih 1, 7. Maka buatlah garis bilangan. Karena fungsinya nggak ada, ya udah patokan kita adalah garis bilangan. Dari min 2 yang terkecil, kemudian di sini 1, kemudian di sini 7. Nah, anggap garis bilangan itu adalah si fx, karena di sini fx semua ya. Jadi nggak usah cari rumus fx, karena nggak ada, ya udah nggak usah dicari. Yang kita perhatikan adalah batas integralnya. Nah, diketahui dari min 2 sampai 1, ini luasannya adalah 3 nilai integralnya gitu ya. Kemudian diketahui lagi dari min 2 sampai 7 itu ternyata min 5. Kemudian yang ditanya adalah berarti kalau begitu dari 1 sampai 7 ini berapa? Nah, coba pakai logika sederhana. Di sini berapa nih? Yang biru ini berapa? Tio. Min 8, Bu. Min 8. Min 8 dari mana? Min 5 kurang 3. Ya, jadi kalau pakai konsepnya, kenapa ini min? Bukannya integral tentu itu luas daerah. Kenapa luas daerahnya min? Apa penjelasannya? Ini saya hapus dulu ya. Saya ganti dengan kopian saya. Nah, ini. Jadi, nanti cara mengerjakannya adalah gini. Kalian hanya pakai garis bilangan. Kemudian, di fungsinya itu adalah gini. Ini, integral dari min 2 sampai 7, itu sama dengan integral dari min 2 sampai 1 ini, ditambah sama integral dari 1 sampai 7.
Jadi intinya yang penting intervalnya continue gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. Yang dari min 2 sampai 7 berapa? Min 5. Kita masukkan ke sana. Jadi ini adalah min 5. Mana? Min 5 itu sama dengan dari min 2 sampai 1 itu diketahui 3. Kemudian ditambah ini nggak tahu, kan ini yang ditanya. Nah, begini kalau pakai aljabar biasa ya. Ya sudah, dari sini ketemu. Jadi integral dari 1 sampai 7 fx dx itu adalah min 5 min 3 ya. 3-nya pindah ruas ke kiri kan? Jadinya min 8. Gitu caranya. Apakah paham cara mengerjakannya? Paham. Bisa ya? Oke. Jadi nanti kalau kalian dapat soal seperti yang nomor 5 nih, hasilnya berapa nih Arjuna? Yang nomor 5. Yang nomor 5 Arjuna. Diketahui integral fx dari 3 sampai 4 itu 3 nilainya. Kemudian integral fx dari 4 sampai 8, 8 nilainya. Berarti integral dari 3 sampai 8 berapa? Halo, Ya, Arjuna? saya Bu. Ya, Ya. 5 Bu. 5. Integral fx dari 3 sampai 4 itu nilainya 3. Oh. Integral fx dari 4 sampai 8 itu nilainya 8. Berarti kalau integral fx dari 3 sampai 8 berapa? 11. 11. Arjuna? Paham? Itu ditambahin doang gitu ya pakai. Iya, jadi kita bikin garis Kurang bilangan. paham. Ini kan 3 nih. 4 di sini. 8 di sini. Ya kan? Nah, diketahui dari 3 sampai 4 itu 3. Kemudian dari 4 sampai 8 itu 8. Kemudian ditanya lagi dari 3 sampai 8 berapa? Ya, tambahin aja 11. Paham? Paham ya? Belum Bu. Saya sih begini. Lihat Maaf, garis Bu, maaf, bilangannya aja. Oh, iya. Lihat garis bilangannya aja. Jadi kalau nyambung ini continue ya. Continue nih. Kan 4 itu ya pasti nyambung kalau dari 3 sampai 8 gitu kan. Iya. Maka 4-nya hilangin aja dari 3 sampai 8 artinya 3 ditambah 8 gitu. Jadi kalau 3 ke 4 tetap 3, 4 ke 8, 8. So, itu dari soalnya ya Bu? Dari soalnya. Oh, iya. Oke. Saya ngerti. Makasih Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Nomor berikutnya. Nomor 6. Nah, ini beda lagi. Ada fx, ada x, ada p. Maka kalian kalau ketemu soal seperti ini, hitung dulu apanya nih? Nomor berapa? 6 ya? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jawab. Apa yang harus dicari dulu? Ryan, kalau ketemu soal seperti ini nih, apa yang harus dihitung dulu, Ryan? Ini kan beda-beda, Bu. Maka apa yang harus dihitung dulu? Ada stepnya ya. Apa dulu? P dulu nggak sih Bu? P dulu, betul. Nah, ya tuh. Kayaknya pertama. Kevin bisa tuh, Bu. Kevin aja. Urutannya Saya ini nggak ya. ngerti. Oke, ini dulu yang kita cari. Karena integral, ini kan kalau fungsinya ada, berarti kita bisa melanjutkan nih. Integral dari X plus P apa? Integral dari X apa? Integral dari X itu adalah A per N plus 1, X pangkat N plus 1, jadinya apa, Ryan? Setengah X Ya, kuadrat. betul. Setengah X kuadrat. 1/2 X kuadrat. Kemudian integral dari P apa, Ryan?
setengah P kuadrat. Integral ya? Ini kan ini dx, Ryan. Berarti variabel yang kita integralin variabel apa? Kok saya nggak tahu, Bu. Bener nggak tahu. dx. Oh, dx itu artinya kita mengintegralkan variabel apa, Michelle? Variabel X. X. Jadi X-nya doang PX lah, Bu. kan, Bu. X. Jadi P itu kan bukan X. Berarti P itu dianggap sebagai apa, C? Oh, C. Ini maksudnya kayak angka biasa gitu. Iya nggak Iya, sih? konstanta. Oh, Maka, konstanta. Ya, konstanta. Berarti X gitu. jadi integralnya jadi X, ya. PX. PX. Oh. Ada P-nya, oke? Nah, Oh ya, kemudian karena kalau PX kayak diturunin jadinya P doang gitu ya. Sementara kan integral tuh. Oh, betul. oke. Ya. Kenapa ditambahin X tadi? Hah? Kenapa Integral C ditambahin- di Integral integral. dinaikin, Ci. Oh, Ditambahin iya. X. Bentar, maaf, otak saya disconnect tadi, Bu. Berarti itu kan apa? Dia itu ada PX pangkat 0 ya. Ya enggak? Ini saya masukkan di sini deh. Ini. Oh, ini si garas. Ini saya masukkan ke sini, ini saya buang semuanya. Saya masukkan ini. Udah paham ya, Cek ya? Kenapa ada X-nya? Udah, Bu, tadi lupa aja ini kita lagi ngapain. Integral. Terus ini yang langsung yang kurang itu, Bu. Terus disubstitusi ya. Ini nilainya harus 12. Garas. Ya, Bu. Garas, kamu kenapa? Tiduran, Kenapa? Bu. Halah. Garas. Kamu nih loh. Bu, nanya dong, Bu. Ya apa? Disubstitusinya tuh saya lupa itu masuk ke X-nya atau gimana ya, Bu? Ke 4 sama X-nya, 2-nya. ke X-nya. Oke. 4-nya dulu ya. Nah, ini nih saya tulis nih. Ini 4-nya dulu masuk ke sana. Ini 4. Saya kasih tanda kurung ya, nanti keliru lagi. Nah, yang ini juga dikali 4. Nah, saya taruh di depan ya. Nah, kemudian dikurangi. Sekarang yang 2 kita substitusi ke X-nya. Nah, ini jadi 2. Ini jadi 2. Nah, hasilnya harus sama dengan 12. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan nih. 4 kuadrat, 16 kan? Bagi 2, 8 gitu ya. Saya copy dari sini deh. 8. Ini ditambah 4P. 4P dikurangi 2P langsung ya. Jadi 2P. Kemudian ini 2 kurangi 2 ya, sama dengan 12. Jadinya berapa? Ryan, P-nya? Ini sama dengan kurang 8 tambah 2. 3 ya? 3, betul. Nah, kalau udah ketemu P-nya, kita susi-susikan ke sini nih. Kita mau cari integral fx yang batasnya dari 1 sampai 3 ya. Bentar, Nah, Bu, sekarang susi-susi itu gimana, Bu? susi-susikan. Substitusi. Oh, Ini apa sih nih? Kok? Nah, oke. Nah, ini kita jabarin nih. Integral fx ditambah, ini kita gantiin aja ya. P-nya kita ganti 3. Nah, habis itu kita jabarkan nih. Integral fx plus 3 itu adalah integral fx. Nih saya jabarin di sini. Integral fx ditambah integral fx-nya kita ganti 3 nih. 3. Nah, ngerti nggak? Paham nggak? Kenapa bentuknya menjadi seperti itu? Oh, itu kayak dipecah gitu, Bu. Dipecah. Jadi anggap ini gx. Jadi integral fx ditambah gx itu adalah integral fx ditambah integral gx gitu ya. Paham? Nah, gx-nya adalah si 3 ini, begitu. dia langsung bisa, kan berarti yang kita bisa kerjain yang 3 gitu kan, Bu, yang integral 3 itu. Ya, betul. Itu tuh langsung 3 pangkat 3 kurang 3 gimana? 3 diintegralin dulu. Oh, 3x. Ya. Jadi, ini saya
ganti dulu ya. Ini menjadi kurung kotak, saya pinjem ini. Yang ini diintegralin ya. 3 diintegralin itu berarti 3x pangkat 0 ya. Jadinya di sini menjadi 3x. Nah, batasnya kita substitusi 1 dan 3-nya. Nah, kemudian ya sudah tinggal pindah ruas ya. Berarti kita dapat integral fx dx nih, batasnya dari 1 sampai 3, itu sama dengan 19 dikurangi. Nah, sekarang kita substitusi dah. 3 dulu ke sana jadi 9. Kemudian dikurangi 3 dikali 1, 3. Nah, begitu ya. Paham? Sebentar, Bu. Jadi ini intinya tuh sebenarnya adalah range-nya tuh antara dari 1 sampai 3. Jadi kita mengalihkan X jadi 1, terus dikurangin kalau X. Oke. Ternyata selama ini. Ya. Oke, udah mulai paham ya. Nah, ini berarti berapa, Ren? Hasilnya 19 dikurangi 13, Bu. ya 13. Ryan kok ngadat? Tuh obatnya belum keminum, Bu. Obatnya belum diminum, Ryan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya nomor 6. Sudah pahamkah? Tio, kamu ngambilin gambarnya siapa? Nggak tahu nih, Bu. Jonathan Bagus Pratama, Bu. Aduh. Paham ya, Jona? Paham? Jona, Iya, Bu. paham ya? Iya, saya berusaha pahami dulu. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Bu, boleh balik ke nomor 5 nggak, Bu? Pengen lihat lagi aja. Nomor 5 yang atasnya. 5. Kok 5? 4. Tadi kita nggak bahas nomor 5 ya tadi? Nomor 5 cuman bikin coretan doang di ini. Di mana? Tadi kan diketahui dari 3 sampai 4 itu luasnya adalah, integralnya adalah 3. Dari 4 sampai 8 tadi diketahui 8. Nah, kemudian ditanya dari 3 sampai 8 berapa? Ya udah 11. Itu nomor 5. Oh, berarti caranya sama kayak nomor 4 gitu. Mirip. Tapi kalau yang nomor 4 yang diketahui itu justru yang besar sama yang kecil satunya, yang ditanya kecil satunya gitu. Berarti tinggal dikurang gitu kan. Ya. Berarti yang nomor 6 ini tuh kayak kalau misalnya ada beberapa persamaan juga, terus tapi kayak nggak sama persis kan, kalau 4 di dalamnya Maka tuh diurai persis dulu. kan. Berarti cari yang bisa diuraikan dulu. Pasti urut dari sini dulu pasti. Setelah itu baru masuk ke sini, baru ini dapat gitu. Ya. Nah, ini kan di di soal tugas psikologi ada nih. Mirip kayak ini. Jadi nanti cara mengerjakannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya lagi. Nomor 7 mah gampang ya. Nih, ini jadikan Y sama dengan dulu. Kemudian nanti substitusi ke sana ya. Berarti X pangkat min 3/4 ya. Oke. Nah, kemudian ini susi ke sana. Tinggal diintegralkan. Joel, kamu sudah di dalam? Joel? Maaf, Bu. Hadir, Bu. Oke. Bisa lihat presentasi di depan layar? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya ke soal yang kemarin. Latihan 4. Menghitung luas. Nah, apakah ada pertanyaan nih dari nomor 1 dan 2 yang gambarnya sudah ada? Yang ini nomor K ini nggak usah dikerjakan ya. Ini saya salah nih. Fungsinya ini salah. Apakah ada pertanyaan dari soal yang ada gambarnya?
Nah, kalau seperti yang L, ini di soal di psikologi juga ada ya. Kalau ada perpotongan dua grafik di atas atau di bawahnya arsiran, itu berarti harus dipotong ya. Jangan lupa. Nah, sekarang kita akan membahas yang gambarnya nggak ada ya. Oke? Oke. Kita akan membahas yang gambarnya nggak ada. Minggu lalu itu saya udah pernah menjelaskan yang Bu, sebenarnya integral luas itu bisa nggak sih kita mengerjakan tanpa harus menggambar? Itu saya udah membahas di kelas IPA 1 belum ya? Aceh, kamu ingat nggak? Apa, Bu? Mencari luas integral tanpa menggambar grafik itu saya sudah mengajarkan di IPA 1 belum ya? Rian, udah belum, Ri? Yang itu bukan sih Bu yang bukan difaktorin. Apa sih? Ya, mencari Y1, Y2. Mencari gitu ya. Y1, X1, 2. Iya gitu. Oke. Sempat Bu, dia lupa Bu. Oke, ya udah kita ulang lagi di sini ya. Ini kan ada nih, nggak ada gambarnya. Jadi pasti buta sama sekali. Mana yang mau diintegralin itu ya? Mana yang mau dihitung? Oke, kita akan memilih soal yang ini deh, yang dalam Y ya. Bu, kenapa ini dalam Y? Ya berarti dia diintegralkan dy ya terhadap variabel Y. Nah, kita akan copy, pindahkan ke Word kita. Copy, kita pindah ke sini. Latihan 4. Nomor 3 ya. 3 yang apa tadi ya? Hitunglah luas. Daerah yang dibatasi oleh. Nah, kurva X sama dengan 1 plus Y kuadrat dan garis X sama dengan 10. Nah, kalau kita tanpa gambar. Nah, gimana caranya? Berarti ini kita anggap sebagai X1, ini kita anggap sebagai X2 gitu ya. Caranya adalah kita cari batas integral. Berarti ini dalam DY ya. Dalam DY. Kenapa dalam DY? Karena fungsinya dalam X sama dengan gitu ya. Nah, berarti kita jadikan X1 sama dengan X2. Ini saya kasih indeksnya dulu. X1 sama dengan X2. Ini X. Oke, X1-nya siapa? X1-nya itu yang ini. 1 plus Y kuadrat sama dengan 10. Nah, kemudian kita tinggal pindah ruas ya. Y kuadrat min 9. Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Kemudian faktorkan ya. Faktorkan berarti Y plus 3 sama Y min 3. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat Y-nya sama dengan min 3 dan Y sama dengan 3. Ini batas integralnya. Oke, sampai mencari batas integral, apakah paham cara tanpa menggambar grafiknya ya? Bentar Bu, boleh ulang dari Ibu tulis cari batas integral dalam DY nggak? Oke, jadi gini, kalau di sini fungsinya dinyatakan dalam X sama dengan, kemudian kok yang dikuadratin Y-nya, nah ini artinya nanti gambarnya ini, nanti saya jelaskan gambarnya kok kenapa seperti ini. Nah ini satu, ini kurang mundur ya. Ini satu. Jadi gambarnya itu terbuka ke kanan, bukan terbuka ke atas ke bawah. Kalau X-nya yang kuadrat, maka parabola kita terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Tapi karena Y-nya yang kuadrat, berarti dia terbuka ke kanan atau ke kiri kalau min Y kuadrat gitu. Nah sekarang
dibatasi X sama dengan 10 nih, di 10 di sini. Berarti kita mengintegralkan variabel bebasnya Y, berarti kita nanti mengintegralkan ke sini, ke sumbu Y. Jadi sebenarnya artinya integral itu apa? Kita mempartisi wilayah yang akan kita hitung luasnya itu, jadi kalau gini, kalau misalnya kita ditanya luas integral di sini berapa terhadap X ya, misalnya terhadap X, maka kita memotongnya ke sini nih. Grafik dengan sumbu X. Nah, ini kita partisi kecil-kecil-kecil, kemudian di mana X-nya itu mendekati 0, delta X-nya ya, maka kita itu namanya menghitung integral. Nah, nanti ketemu luasannya. Kalau terhadap X ya, itu berarti dx. Kalau kita mempartisinya ke sumbu X, berarti kita menghitung dalam dx. Tapi kalau kita mempartisinya itu ke sini, nah ini kita mempartisinya ke sini. Nah, ini arahnya ke sini, oh berarti ini dy. Kenapa? Karena variabel bebas kita adalah y. Gitu? Paham Aceh sampai di sini? Masih paham, Bu? Oke. Jadi nanti yang jadi batas integral itu bukan X-nya, bukan seperti yang gambar sebelah kiri, tetapi yang ini. A-nya yang di bawah sini, B-nya yang di atas sini. Maka ini min 3 sampai 3. Begitu ya. Nah, sekarang kita mencari integralnya sekarang. Sekarang kalau terhadap dy, berarti fungsi yang lebih jauh dari sumbu y siapa? Si X sama dengan 10, berarti nanti 10 dikurangi kurva 1 plus y kuadrat ini. Jadi di sini luasnya sama dengan luas. Nah, nanti Bu, kalau misalnya kita menghitung dalam dx bisa nggak? Nah, nanti saya jelasin juga. Berarti luasnya adalah integral batasnya dari min 3 sampai 3, kemudian fungsi yang kita integralkan adalah, nah ini misalnya ini X, berarti ini X2 ya, di sini X2 min X1, saya tuliskan di sini urutannya, min X1, kemudian dy, gitu, jadi sama dengan integral, saya copy dulu. Ini saya ini dulu ya, sebentar. Cropping gambarnya biar nggak hilang. Copy dulu gambarnya. Oke, ini saya hapus dulu gambarnya ya. Tadi sudah saya copy, jadi nanti tinggal di paste. Nah, ini tinggal dilanjutkan sama dengan, berarti saya ini dulu gambarnya, biar nggak hilang. Nanti lupa lagi. Nah, ini kita hitung dulu luasannya di atas. Berarti integral X2-nya adalah yang pokoknya gini. Nanti kalau ada soal, fungsi yang muncul pertama kali itu kita anggap sebagai X1 atau Y1 gitu ya, supaya kita nggak kebalik-balik. Berarti di sini X2-nya adalah 10. X1-nya adalah yang 1 plus Y kuadrat ini. Kita masukkan ke sana. Nah, seperti itu berarti sama dengannya, kita copy lagi. 10 dikurangi 1 jadi 9 ya. 9 min Y kuadrat. Copy aja nih. Saya buang. 9 min Y kuadrat. Nah, kita tinggal mengintegralkan. Integralkan 9. Berarti 9X ya. Saya copy kurung siku dari sini. Integral dari 9, 9x. Integral dari X, Y ya, variabelnya kan Y. Integral dari min Y pangkat 2, min sepertiga A per N plus 1, jangan lupa ya.
Y-nya pangkat 3 bertambah 1. Pokoknya jangan kebalik sama turunan ya. Batasnya adalah min 3 sampai 3. Ya udah tinggal disubstitusi sekarang. 3-nya dulu ke Y-nya, berarti kita dapat 27. 27 bagi 3 adalah min 9. Kemudian min, saya enter aja ke bawah ya, biar nggak ketutupan. Sebentar. Nah, kemudian masukkan min 3-nya ke sana, berarti dalam kurung min 27. Kemudian min 3 ke sana, min 27 bagi 3, berarti min 9 kali min, jadi plus 9. Nah, ya sudah, tinggal dihitung. 27 tambah 27 adalah 50, 54 dikurangi min 9, 18. Jadinya berapa? Berapa, Cek? Berarti jadinya 36 ya, Bu? 36. Satuan luas. Nah, ini ya. Kalau memakai apa? Memakai tanpa gambar nih seperti ini. Kalau dengan gambar seperti ini. Nah, Bu, kalau kita mengintegralkan dalam DX bisa nggak? Bisa aja. Kalau dalam DX itu berarti kalau kita lihat gambar ya, kita partisinya ke sana. Warnanya berbeda ya, biar kelihatan. Kita mempartisinya itu ke sini, ke arah sumbu X. Kita menghitungnya ya. Nah, tetapi ini batasnya harus sumbu X. Berarti ini luasan 1, ini luasan 2. Berarti kita menghitung luasan yang atas dulu, nanti dikali 2 gitu ya. Nah, berarti ini fungsinya harus jadikan Y sama dengan ya. Berarti Y sama dengan plus minus, kan Y-nya kuadrat, ya nggak? Nah, di sini X min 1 ya. Nah, yang plus itu yang atas, jadi yang bawah itu yang min ya. Nah, ini yang plus akar itu yang atas, kemudian yang bawah ini, garis lengkung yang bawah ini adalah yang Y sama dengan min akar. X min 1. Nah, kalau kalian menghitung dalam DX, berarti nanti luasnya adalah integral. Fungsi yang kita pakai adalah fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Kalau mau sekali ngitung ya. Berarti fungsi atas itu yang akar batasnya, berarti yang ini ya, 1 sampai 10 ya. Di sini 1, di sini 10. Nih, kalau DX. Akar X min 1 dikurangi buka kurung min akar X min 1. Nah, ini kalau terhadap X ya. Nah, belakangnya adalah DX. Kenapa? Karena variabel yang di fungsi yang mau kita integralkan adalah variabel X. Apakah paham artinya DY dan DX? Paham ya? Oke. Dan nanti Bu, apakah hasilnya akan beda? Enggak. Pasti akan sama kalau kalian menentukan batas integralnya, kemudian fungsi yang mau diintegralkan itu benar, pasti akan sama. Mau dihitung pakai DY atau DX, hasilnya juga akan sama, gitu ya. Kayaknya gampangan cara yang pertama deh, Bu. Yang kedua ini agak-agak... Oh iya, karena harus harus dikali 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya lagi. Ini saya copy dulu ya. Ini sama dengan titik-titik. Oke, saya copy dulu biar ada arsipnya. Oke, sekarang kita pindah ke soal, nah ini perhatikan. Kalau
Bu, kalau misalnya hanya dibatasi oleh kurva dan kurva, gimana caranya? Nah, kalau seperti ini lebih mudah pakai tanpa gambar ya. Kan kita tinggal Y1 sama dengan Y2 sebagai batas integral ya. Kalau udah dapat batas integral, tinggal menentukan fungsi mana yang lebih tinggi gitu. Nah, kita mau coba kerjakan juga ya. Bentar. Kita ambil soalnya dulu. Misalnya nomor yang mana mau dicoba? Nah, yang ini juga bisa nih. Sumbu X. Bu, tapi kan kurvanya cuma 1. Nah, sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Ya udah, ini jadi Y2 sama dengan 0. Dan nanti Y-nya ini kita nolkan. Kita tinggal mencari batas integral. Nah, ini dari E sampai H nih. Mau coba dikerjakan yang mana nih? Pilih salah satu. Tiffany, pilih salah satu nih. Mau pilih yang mana yang mau dicoba dikerjakan? Mungkin F, Bu. Yang F, oke, saya copy ya soalnya ya. Kalau ketemu soal seperti ini gimana cara mengerjakannya? Nah, tanpa gambar ya. Kalau kalian memakai nomor berapa tadi? 3F ya. Nih. Kalau pakai gambar ya kalian harus ingat ya. XP atau ekstrimnya di mana, dia titik baliknya, kemudian gambar simetrisnya di mana gitu ya. Tanpa gambar. Berarti kita cari batas integral. Caranya adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, ini Y ini Y1 sama dengan Y2. Nah, berarti dari sini kita peroleh Y1-nya siapa? Si ini. Pokoknya yang muncul pertama, kurva yang muncul pertama itu kita anggap sebagai Y1. Sama dengan Y2-nya adalah yang ini. Ya udah tinggal pindah ruas ya. Pindah ke mana nih? Supaya nggak min, berarti yang ini min 2x kuadrat pindah ke kiri ya. Jadinya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat. Ini jadi min 12 ya. Sama dengan 0. Bagi 3, kemudian faktorkan. Berarti x plus 4. Salah, kok 4? 2 ya. Min 2 sama plus 2. X min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat x-nya sama dengan min 2. X sama dengan 2. Oke, ini sebagai batas integral. Kalau sudah dapat batas integral, kemudian ambil sembarang titik nilai X di antara interval ini ya, interval batas integral ini tadi ya. Nah, sampai sini. Nah, misal saya di bawah aja. Misalkan X yang kita ambil 0 ya, yang di antara lo ya, nggak boleh yang min 2 atau 2, nggak boleh. Kita ambil yang paling gampang aja, 0. Karena dari min kemudian plus pasti ada 0 di antaranya. Substitusikan ke kedua kurva. Kan kita mau cek siapa yang lebih tinggi gitu ya. Nah, berarti kita cek ke Y1 dulu nih. Ke X kuadrat min 4 dulu. X-nya diganti 0, berarti Y sama dengan min 4. Nah, dapat. Kemudian masukkan ke 8 min 2X kuadrat juga. X-nya diganti 0, berarti Y sama dengan 8. Nah, kalau sudah dapat nih, kita bandingkan nih min 4 sama 8, mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu adalah yang paling tinggi yang lebih di atas ya. Berarti ini yang di atas. Berarti nanti yang buat di depan ya.
buat fungsi yang akan dikurang. Ini yang di bawah. Oke, kalau sudah dapat, ya udah tinggal masukkan. Luas sama dengan, saya copy dari sini aja. Luas sama dengan sampai, ya udah semuanya aja. Nanti tinggal diganti fungsinya. Nah, kita masukkan nih batasnya dari min 2 sampai 2 kan tadi batas integral. Nah, fungsinya adalah sekarang berarti Y. Siapa yang lebih tinggi? Yang Y kedua ya. Berarti yang Y kedua dikurangi Y pertama. Satunya hilang. Aduh. Ini Y. Nah, ini DX jadinya. Nah, begitu. Kalau fungsinya kita nyatakan dalam Y sama dengan, berarti kita menghitung dalam DX. Kalau fungsinya dalam X sama dengan, berarti kita mengerjakan dalam DY. Gitu ya. Y kedua siapa? Si 8 min 2X kuadrat nih. Kita masukkan ke yang di depan sini. Nah, kemudian dikurangi yang X kuadrat min 4X. Masuk ke sana. Nah, begitu. Kemudian ini DX. Nah, ini diselesaikan dulu nih. Min, ini adalah, saya copy aja. Copy. Ini adalah min 3X kuadrat, kemudian plus 12 ya. DX. Nah, kita tinggal integralkan. Diintegralkan, min 3X pangkat 2, integralnya apa, Alisa? Alisa. Integral dari min 3X kuadrat apa? Apa, Alisa? Ini batasnya belum diganti ya. Ini kan dari 2 sampai 2. Integral dari min 3X kuadrat apa, Alisa? Apa? Rumusnya ini, Alisa, pokoknya harus diingat terus nih. Integral itu A per N plus 1. Itu ya. Jangan lupa. X pangkat N plus 1. Nah, kita mengintegralkan yang ini dulu nih, Alisa. Jadinya apa? Min 3/2. Kok 3/2? Min. Bentar. N plus 1, jangan lupa. Apa? A-nya berapa, Alisa? A-nya berapa? Min 3. Min 3, benar. N-nya berapa? N-nya, N itu siapa? N itu pangkatnya si X. Berarti berapa N-nya? Ada Bu, min 1. Min 1, X pangkat 3. Ya, betul. X pangkat 3. Nah, kemudian integral dari 12 nih, Alisa. Yang ini 12. Diintegralin jadinya apa? 12X. Ya, 12X. Oke. Kemudian sekarang batasnya kita substitusi nih. Kita pindah ke bawah aja. Substitusikan 2 dulu ke X-nya ke sini ya, Alisa ya. Berarti kita dapat sama dengan salah. Nah, ini kita masukkan dulu yang 2 ke dalam ini. Kemudian nanti kita masukkan yang min 2 ya. Nah, ini Alisa jadinya ini 2 ya. Ini 2 dulu nih. Ini juga dikali 2.
Yang ini min 2 ke dalam min 2. Yang ini juga min 2. Nah, yuk Alisa dihitung. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti min 8 ya. 12 kali 2 berapa? Terus 24. 24. Min, buka kurung. Min 2 pangkat 3 berapa? Min 8. Min 8. 8. Min, nah berarti 8. Oke. Kemudian ini 12 kali min, 24. berarti min 24. Oke. Sama dengan min 8, min 8, min 16. 24 ditambah 24 ya. Berarti berapa? 48, salah. 48 dikurangi 16 ya. Berapa tuh? 32. 32. Oke. Satuan luas. Jangan lupa satuan luasnya ya. Paham? Bisa? Alisa, ini pokoknya diingat nih rumusnya ya. Oke. Jangan lupa. Karena ini kunci utamanya. Apakah yang lainnya juga jelas? Kalau ibu kerjain gini ngerti, nanti kalau ngerjain sendiri kita bingung. Jadi ngeblank gitu ya. Oke, berarti memang haruslah rajin berlatih. Oke, sekarang kita cari soal yang agak aneh lagi, coba. Nah, kalau yang nomor 3 ini lebih mudah lagi ya, kan dengan sumbu X nih, berarti ini tinggal kita cari yang soal yang pangkat 3 deh. Ada nggak? Walaupun nanti di soal ulangan belum tentu saya munculkan yang pangkat 3 ini ya. Coba yang F deh ya. Kita mencoba mengerjakan yang F. Kita pindah. Kalau nanti misalnya kalian udah mahir tanpa gambar grafik, nggak pakai gambar grafik juga nggak apa-apa. Nomor 4 ya. Yang F. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini dan sumbu X. Oke. Tanpa gambar. Tapi nanti kalau misalnya harus digambar ya digambar ya. Sumbu X itu artinya salah. Y sama dengan 0. Nah, pokoknya harus ingat ya. Nah, ya udah kemudian kita cari batas integral. Nah, Y1 sama dengan Y2 ya. Ya sudah, ini sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Nah, kita tinggal faktorkan. Ketiga suku ada X-nya, berarti X-nya kita faktorkan 1. Nih, jadinya X kuadrat min 6X plus 8. Mana? Di sini loh. X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal memfaktorkan yang X kuadrat plus 6X, min 6X plus 8. Berarti X dalam kurung. Faktornya apa, Tiffany? X kuadrat min 6X plus 8 itu faktornya adalah X min. Bentar, Bu. Dikali ketemu 8, dijumlahin ketemu 6. Dua sama 4. Ya, min 2 sama X min 4. Min 4. Sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat batas integral. Oh, ternyata kok ada 3 nih. Ada 0 ya. X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 4. Bu, kalau ketemu 3 batas integral, mana yang akan dipakai? Berarti, kalau kalian ketemu 3 batas integral, berarti harus menghitung 2 kali gitu ya. Kita harus menghitung dari 0 sampai 2. Jadi kita bikin dulu batas integralnya nih. Ini adalah 0. Kemudian ini 2. Kemudian ini 4. Kita cek fungsi ini
di antara 0 sampai 2 itu fungsinya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Caranya adalah kita ambil satu nilai X di antara 0 sampai 2, misalnya X-nya 1. 1 itu kita substitusi ke sana. Berarti masukkan ke Y sama dengan, kita mau cek dia nilainya min apa plus. Berarti 1 pangkat 3 min 6 plus 8 ya. Nilainya plus apa min tuh? Plus ya Tiffany ya? Karena 9 dikurangi 6. Plus. Nah, kemudian kita cek di wilayah 2 sampai 4 kita pakai 3 ya. Kita substitusi juga ke Y-nya. Y sama dengan 3 pangkat 3 27 dikurangi 3 pangkat 3 9 dikali 6 itu 54. Kemudian 3 kali 8 itu adalah plus 24. Nah, nilainya min apa plus nih? 27, 40, 51 min ya. Ini wilayah min. Nah, artinya grafiknya nanti dari 0 sampai 2 itu positif. Dari grafiknya ada di atas sumbu X. Kemudian di interval 2 sampai 4 itu kurvanya di bawah sumbu X, maka harus dikali min 1 gitu ya. Nah, ini saya cropping dulu. Nah, kalau nggak pakai gambar, itu kalian harus benar-benar ngecek wilayahnya itu ada di atas atau di bawah sumbu X supaya tidak keliru nanti. Kemudian kalau dapat 3 batas integral, jangan pernah kalian menghitung langsung aja. 2-nya nggak usah dipakai yang tengah. Langsung aja dari 0 sampai 4. Nggak dapat ya nanti. Ketemunya nggak dapat. Nah, sekarang kita menghitung luas. Di daerah di antara 0 dan 2, daerah arsiran ada di atas sumbu X. Sedangkan di antara 2 dan 4, daerah arsiran di bawah sumbu X. Nah, berarti luas yang pertama kita menghitung 2 kali ya. L1, saya copy dari sini. L yang pertama, nih L1. Saya kasih indeks. L1 itu dari 0 sampai 2. Fungsi yang kita integralkan itu ini ya, nggak usah dikali min 1 karena di atas sumbu X. Berarti langsung aja masukkan ke sini, gitu ya. Kemudian L2 atau ini kita nggak usah pakai L1, L2 ya, langsung aja ya, kita tambahkan ya. Nah, kemudian di sini ditambah integral. Tetapi ini fungsinya kita kali min. Nah, batasnya dari 2 sampai 4. Nah, begitu caranya. Sampai di sini apakah paham? Terutama di sini deh, cara menyusun integralnya ini ya, ini yang utama. Kalau menentukan integralnya ini udah keliru, pasti berikutnya akan keliru. Jadi ini yang utama di sini ya. Apakah paham? Sampai di sini? Apakah ada yang belum jelas? Silahkan boleh ditanya. Melodi paham? Sampai menentukan yang ini? Oke. Nah, nanti tinggal lanjut di integralkan ya. Integral dari X pangkat 3 itu apa? 1/4 X pangkat 4 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini dikalimin ke dalam dulu ya. Dikali masuk dulu. Baru diintegralkan. Nah, ini nanti silakan kalian lanjutkan menghitung sendiri. Ya. Kalau sudah tinggal mengintegralkan. Harus ingat rumusnya tadi. A per N plus 1 X pangkat N plus 1 itu ya.
Ingat nggak ada C-nya kalau integral tentu. Kalau integral tak tentu baru ada C. Oke, sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Oke, nanti yang nomor 4 silahkan dicoba ya, tanpa gambar coba bisa nggak? Kalau ada sumbu-sumbu seperti ini, ya digambar juga nggak apa-apa. Toh ini fungsinya cuma satu ya. Buat titik baliknya di mana, kemudian bikin tabel ya. Oke. Apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang luas? Kalau enggak, kita pindah ke volume benda putar. Nah, volume benda putar itu apa? Kelanjutannya ya, kelanjutan dari luas. Sekarang ke volume benda putar. Contoh, nah, volume benda putar itu maksudnya apa? Jadi, misalnya luasan yang ini ya, yang diarsir ini, kemudian akan diputar. Nah, pemutarannya nanti tergantung di soal ya. Akan diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y. Diperhatikan dengan benar. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti DY yang kita pakai ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti DX yang kita pakai. Nah, ini perhatikan. Kalau volume, kemudian bendanya diputar, berarti pasti selalu berkaitan dengan lingkaran ya. Kalau berkaitan dengan lingkaran, berarti nanti volumenya adalah PR kuadrat. Diingat rumus lingkaran, PR kuadrat. Nah, R-nya itu siapa? R-nya itu adalah fungsinya ini, ketinggiannya ini. Kalau kita akan mempartisi ke sumbu X, berarti jarak si kurva ini ke sumbu X berapa. Itu adalah sebagai R-nya. Nah, di sini berarti si fungsi inilah yang akan kita kuadratkan. Nah, ini ya. Jadi Y kuadrat. Kalau DX berarti fungsinya dinyatakan dalam Y sama dengan. Kemudian jangan lupa fungsinya itu kita kuadratkan kalau kita menghitung volume gitu ya. Kemudian satuannya adalah satuan volume. Apakah ada pertanyaan contoh 1? Ini diputarnya pasti selalu 360. Silakan, apakah ada yang mau bertanya di contoh 1? Aku agak kurang ngerti tadi yang pas Ibu ngegaris-garisin gambarnya itu loh, Bu. Oh, enggak, maksudnya ini volume benda putar itu adalah kelanjutan dari luasan. Jadi pasti pertama kita akan menggambar luas yang akan diputar gitu ya, Aceh ya. Jadi yang saya arsir itu adalah wilayah yang akan kita putar. Gitu, Cek. Nah, kalau akan kita putar kan berarti pasti nanti akan muternya ke bawah ya. Berarti kita membuat duplikat fungsinya ini, kemudian ini putarnya ke sana gitu kan. Nanti jadinya benda pejal seperti ini gitu ya, Cek. Paham? Jadinya nanti bentuknya kayak pot itu ya. Pejal ya, dalamnya itu penuh, nggak bolong. Atau ada contoh lain mungkin, Bu, soal yang Contoh mirip? lain. Oke. Nah, kalau yang contoh kedua itu nih, coba saya kerjakan dari awal ya, dari gambarnya coba biar kalian kebayang. Di sini dia akan diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti DY ya soalnya. Nah, kita gambar dulu nih. Kalau linear kita memakai tabel kayak kita menggambar di program linear ya. X-nya dinolin aja nih. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, X-nya kita ambil sembarang ya, terserah kalian, yang penting dekat ke 0. Berarti X-nya masukkan ke sana, 2 kali 1 ya 2. Nah, kemudian kita gambar. Kita gambar 0,0 di sini. Kemudian 1,2 di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan dengan garis karena dia linear ya. Nah, kemudian perhatikan syarat yang lainnya adalah sumbu Y, berarti jangan pakai sumbu X ya, karena dia mintanya sumbu Y yang ke atas ini. Nah, sumbu Y, kemudian Y sama dengan 1, berarti kita garis di sini.
Y sama dengan 1 itu di sini, Y sama dengan 2 itu di sini. Nah, berarti wilayah yang akan kita putar itu yang ini nih. Ini ya. Kemudian karena DY, karena diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti muternya ke sana nih. Nah, berarti nanti bayangan gambarnya nanti jadi seperti ini. Saya bikin bayangan kurva tadi ya. Kemudian nanti ini akan diputernya akan seperti ini. Benda pejalnya nanti akan seperti ini. Nah, ini diputernya ke sini ya. Nah, jadi potnya ngadepnya ke atas. Jadi nggak kayak yang ini. Kalau yang contoh 1 tadi kan DX ya. Diputar terhadap sumbu X. Berarti dia potnya miring. Tapi kalau diputar terhadap sumbu Y, potnya jadi tegak ya. Seperti ini. Apakah kebayang, Cek? Lumayan kebayang sih, Bu. Oke. Jadi ini tuh yang tadi tuh bukan sih, Bu, kalau misalnya dia DY, dia ngarahnya ke samping. Kalau misalnya dia ngarahnya ke bawah. malah Ya. ke bawah. Oke. Kalau DX berarti arahnya ke bawah, ke sumbu X. Kalau DX. Oke. Kalau DY ngarahnya ke sumbu Y, ke samping. Benar. Oh, oke. Oke. Bukan gambarnya loh ya. Bukan ngarah partisinya ya. Kalau sumbu X berarti partisinya ke bawah ke sini. Kalau sumbu Y berarti partisinya ke sini gitu ya. C. Oke. Nah, sekarang volumenya nih. Volumenya adalah jangan lupa pi ya. Pi, kemudian batas integralnya berarti yang Y ya yang kita pakai ya. 1 sampai 2. Bawah dan atasnya aksiran ya, jangan kiri kanan. Kalau DX baru kiri kanan. Sekarang fungsi yang mau kita integralkan ini jangan dalam Y, tetapi harus dalam X sama dengan ya. Kemudian kita kuadratkan. Berarti kita cari X sama dengan, berarti 1/2 Y. 1/2 Y, kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Berarti X kuadrat itu sama dengan 1/4 Y kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan ke yang mau kita integralkan di sini. Jadi di sini kita masukkan X kuadrat DX gitu ya. DY, Deng. Nah, baru kita masukkan fungsinya. Jadi artinya apa? Fungsinya harus dalam X sama dengan gitu maksudnya. Kalau dia DY ya. B di sini 1 sampai 2. Fungsinya adalah 1/4 Y pangkat 2. DY. Sampai di sini apakah paham? Tinggal dilanjutkan ya, integral dari 1/4 Y pangkat 2 itu apa? Batas 2-nya dulu disubstitusi ke Y, kemudian dikurangi yang 1. Apakah paham sampai di sini? Arjuna, apakah paham? Oke. Kita lanjutkan ya. Coba kita lihat ke sini. Penyelesaian di bawah sini. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti itu ya. Seperti itu, kemudian harus dijadikan X kuadrat DY. Jadinya adalah, nah ini tadi, integral dari 1/4 Y pangkat 2 ya. Jadinya adalah 1/12 Y pangkat 3. Batasnya substitusi, kemudian baru dikali pi. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Saya tutup dulu penyelesaiannya ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menggambar biar ingat lagi ya. Nah, ini kalau X sama dengan kalau Y sama dengan X kuadrat berarti dia ekstrimnya di 0,0 ya. Kita gambar dulu nih. Kurvanya pasti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 ya. Y-nya 1. Kalau X-nya min 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 2, berarti 4 ya. 2, 3, 4. Nah, ke sana nih grafiknya. Kalau min 2 juga pasti sama. Di sini 4. Nah, kurva parabolanya adalah ke sana.
Nah, kalau sudah jadi, sekarang kita yang gambar yang ini tadi. Ini tadi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 ya. Nah, di sini nih. Jadi gambarnya nggak kelihatan. Ke sana. Nah, wilayahnya kecil sekali nih. Karena skalanya kecil. Ini yang akan diputar terhadap sumbu Y ya. Berarti, nah ini dia. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti jadinya kayak gini. Ini tadi berapa ya? Ini nanti muternya ke sana nih. Nah, benda pejalnya seperti ini nanti. Di sini ada kayak gininya ya. Nah, jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, maka nanti bayangkan kalian ada pot ini ya, pot bunga, luarnya itu lengkung, kemudian di dalamnya itu kayak huruf V gini. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y ya. Tapi kalau diputar terhadap sumbu X nanti jadinya begini. Kalau diputar terhadap sumbu X, ini kan gini. Kemudian kurvanya kan begini. Nah, nanti kita ada bayangannya ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, gini ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, gambarnya seperti ini. Ini partisinya ke sini. Jadi, kayak kalian punya pot, bentuk di luarnya kayak V gini, lurus ya garisnya, tapi di dalamnya lengkungan kayak gini. Nah, begini ya. Jadi gambarnya beda. Maka nanti soalnya ini yang diputar terhadap sumbu X, ini hasil yang diputar terhadap sumbu Y. Jadi bedakan nanti kalau dia mintanya soalnya diputar terhadap sumbu Y, jangan pernah kalian mengerjakan diputar terhadap sumbu X ya. Karena pasti hasilnya akan berbeda. Nah, ini seperti ini tadi. Ini kan dalamnya berupa lengkungan nih. Kalau yang ini dalamnya lurus, garis lurus. Yang lengkungan itu yang di luarnya. Gitu ya. Jangan ketukar. Nah, sekarang kita mau menghitung volumenya. Berarti pi, jangan lupa, karena volume ya. Integral, batasnya berarti dari sini sampai yang sini nih. Nah, berarti buat nyari batas integral, kita jadikan X sama dengan ya. Ini berarti X sama dengan akar Y. Akar Y. Kemudian yang ini X sama dengan setengah Y. Setengah Y. Kemudian kita cari batasnya itu berarti batas integral itu adalah X1 sama dengan X2. X1-nya siapa? Si akar Y tadi. Akar Y. Kemudian X kedua siapa? Setengah Y. Kemudian kita kuadratkan ya. Kuadratkan berarti jadinya Y sama dengan 1/4 Y kuadrat. Nah, berarti 4Y sama dengan Y kuadrat ya. Oh, berarti kita dapat 4 ya. Nah, berarti Y-nya 0 sampai 4 nih. Berarti batas integralnya 0 sampai 4. Nah, sekarang fungsi yang lebih jauh dari sumbu Y siapa? Si fungsi yang lengkung ini. Fungsi yang lengkung siapa yang ini? Yang satu ya. Berarti di sini X1 harus dikuadratin, kemudian dikurangi X2 juga harus dikuadratin. Kemudian di sini DY. Nah, begitu. Berarti sama dengan pi integral batasnya dari 0 sampai 4. X1 kuadrat siapa? X1 tadi akar Y. Akar Y dikuadratin, ya udah Y. Y dikurangi. Sekarang X yang kedua itu ini. 1/4 Y kuadrat ya jadinya ya. Berarti di sini 1/4 Y kuadrat. Kemudian diintegralkan. DY. Bu, ini udah masuk ke dalam ulangan nggak nanti, Bu? Yang mana? Ini. Masuk dong. Kan kita sampai volume juga kan? Ini psikologi udah ada juga. Ada volume, benda putar. Ini yang psikologi yang tentu ya, Bu?
Ya, betul, yang tentu. Oh, pantas. Oke, kamu belum buka mesti. Yang tak tentu udah nyoba, yang tentu belum. Yang tentu, yang tak tentu bisa kan? Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Oke, harus semangat ya, harus sering-sering mencoba mengerjakan soal supaya ketahuan nggak bisanya itu gara-gara apa gitu. Gara-gara kurang berlatih kah? Atau memang nggak paham? Ya kan beda ya. Siapa tahu kalian paham konsep tapi gara-gara kurang berlatih jadi ya susah juga ya. Sampai contoh 3 nih, apakah ada pertanyaan? Silakan yang belum jelas. Michelle? Mau tanya nggak, Michelle? Oke, kita lanjutkan ya. Coba kita lihat ke soal-soal latihannya. Ini Bu, saya. mau Ya, mastiin apa? aja, Bu. Boleh apa? Berarti konsepnya sama kayak yang tadi gitu dong, Bu. Maksudnya Sama aja, cuman cuma bedanya bedanya ini soal cerita. bedanya ada PR Ada pi. kuadrat. Oh. Bedanya cuma itu doang. Oh, terus R-nya itu yang integral. Boleh ke atas lagi nggak, Bu, tadi? Yang R-nya, yang R-nya. R-nya itu adalah fungsinya. Fungsi, ya. Fungsinya. Ya. Jadi konsepnya sama. Cuman ini sekarang kita diputar, maka kita mengikuti konsep PR kuadrat gitu ya. Nah, coba kita lihat ke soal-soal latihannya. Nah, ini dia. Pasti soalnya ada gambar, kemudian ada yang tanpa gambar. Nah, nanti soalnya ya tinggal lihat nanti soalnya yang keluar yang ada gambar atau yang tanpa gambar. Nah, kita lihat yang gambar aneh-aneh nih. Kalau yang gambar yang nomor A sih masih gampang ya. Kan diputar terhadap sumbu X nih. Ya udah ini partisinya ke sini kan. Berarti nanti bentuk bentuk bendanya adalah seperti ini kan, kayak caping ya. Berarti volumenya adalah integralnya pasti dari 0 sampai 2 ya. Jangan lupa ada pi-nya kalau volume ya. Pi integral 0 sampai 2. Siapa yang diintegralkan? Si 2x dikuadratin, jangan lupa. Kuadrat. dx. Gitu ya. Jadinya 4x kuadrat. Langkah selanjutnya kalau udah ketemu seperti ini sama, diintegralkan fungsinya dulu, batas 2 masukkan, dikurangi batas 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari soal yang batasnya belum ada, atau grafiknya yang aneh. Nah, ini yang B. Ini sampai X berapa nih, Michelle? Di sini angka berapa, Michelle? Iya, Bu. Ini angka berapa nih di sini? Ya, Bu, yang itu ya, Bu. Yang B. Yang B ini, Bu. Yang Y sama dengan 3 min. Ini buat batas integral ini loh. Ini angka berapa sih di sini? Kan nggak ada di gambarnya. Berarti dari persamaan ini. Di apain persamaannya? Di ini, Bu, di substitusiin gitu. Substitusi apa? Siapa yang disubstitusi? Saat di sini itu saat apanya yang 0? Saat Y-nya yang 0. X-nya dong. Kok X-nya? Ini kan dong. nyari X, ini kan X. Iya, berarti Y-nya yang 0. Nah, Y-nya dinolin aja di sini. Iya. Terus X-nya ketemu berapa jadinya? X-nya berarti jadi 3/2 gitu. Iya, 3/2. Nah, ini batas integralnya tuh dari 0 sampai 3/2 ya. Berarti volumenya adalah pi. Batas integralnya adalah 0 sampai 3/2. Nah, fungsinya adalah ya udah yang ini 3 min 2x itu dikuadratin ya, jangan lupa. Dikuadratkan. Nah, begini. dx. Paham ya? Pokoknya kalau enggak nanti ada gambar dan enggak ada batas x-nya atau batas y-nya harus dihitung dulu ya. Oke. Oke, kalau yang E ini masih ada batas integralnya.
Kemudian jadikan Y sama dengan ya, oh Y kuadrat. Udah Y kuadrat nih, jadi nggak usah dikuadratin lagi ya. Kalau nanti di soal ternyata sudah kuadrat, nih udah kuadrat ya, jangan dikuadratkan lagi. Nah, yang ini harus dikuadratkan lagi nih, karena belum ada kuadratnya ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang berikutnya lah. Nah, ini dia. Ini saya menggambarnya, ini saya tarik jadinya peot. Ini lingkaran ya, persamaan lingkaran ya. Ini harusnya berapa nih? Tiffany, angka berapa di sini? Kalau dia persamaan lingkaran, berarti di sini berapa? Memotong 4 ya. Di 4 ya. Karena jari-jarinya 4 ya. Nah, ini juga 4. Ini gara-gara gambarnya saya tarik jadi peot. Oke, berarti ini tinggal jadikan Y kuadrat sama dengan ya. Jangan dikuadratkan lagi, berarti tinggal 16 min X kuadrat kalian integralkan. Nah, kalau yang L nih, Aceh, ini gimana cara mencari batas integral? Berapa di sini? Itu yang Y sama dengan X kan, Bu? Ini loh, di sini loh. Oh, yang kurvanya itu ya? Satu nggak sih, Bu? 1, iya benar. Cara dapat 1 dari mana? Kalau Y-nya 1, X kuadratnya juga 1. Ya, atau gini aja, Cek. Y1 sama dengan Y2 ya. Ingat mencari batas integral. Y1 sama dengan Y2. Oke? Jadi X kuadrat sama dengan X, ya udah pasti X-nya 0 atau 1 ya. Difaktorin. Nah, kemudian fungsi yang lebih tinggi siapa nih? Berarti volume sama dengan Pi. Fungsi yang lebih tinggi siapa, Cek? Fungsi mana dikurangi mana? Ini misalnya saya kasih nih. Ini Y1 nih, yang parabola. Kemudian yang garis itu saya jadikan Y2. Maka yang akan kita integralkan, itu fungsi mana? Itu lebih tinggi nggak sih, Bu? Siapa? Y1. Y1 lebih tinggi di sini tapi. Oh. Kan dia bentuknya kayak gini. Nah, lebih tinggi apa lebih rendah? Maksudnya lebih tinggi, lebih rendahnya tuh kayak dari wilayah yang diarsir, Cek, yang kamu lihat, yang diperhatikan adalah di wilayah arsiran, itu mana yang lebih tinggi? Kalau di wilayah arsiran Y2. Y2, berarti di sini Y2 dikurangi Y1 gitu, Cek. Jangan kebalik ya. Nah, DX deh. Karena diputar terhadap sumbu X. Paham ya? Jadi pokoknya di wilayah arsiran yang kalian lihat siapa yang lebih tinggi. Nah, kalau yang ini nih. Siapa yang lebih tinggi kalau ini Y1, ini Y2. Siapa yang lebih tinggi di arsiran? Y1 apa Y2? Siapa Nara? Ayo. Mana Nara? Yang M Nara nih. Di wilayah arsiran siap grafik mana yang lebih tinggi? Y1 apa Y2 Nara? Yang Y1 ya, Bu. Y1 bukan, Pak, Bu. Nara. Di arsiran sini loh Nara yang kamu lihat, itu di wilayah arsiran. Di sekitar ini, siapa yang lebih tinggi? Yang ini kan Nara? Y2, Bu. Nah, Y2. Garisnya Y2. Nanti Y2 dikurangi Y1 ya. Tapi dikuadratin dulu ya, Y2 kuadrat dikurangi, ini juga ada kuadratnya nih. Dikuadratin masing-masing, jangan dikurang dulu ya. Y1 kuadrat. Jadi dikuadratkan baru diselisihkan ya. Paham konsepnya? Jangan ketukar. Kalau kebalik nanti nggak dapat. Nah, sekarang yang H nih. Bisma, ini batas kiri, batas kanannya angka berapa nih Bisma?
Bisma, mana Bisma? Bisma, mana ya? Bisma? Bisma, kamu ada di situ nggak? KB, Bisma keluar dari Zoom ya? Michelle berapa nih Michelle? Batas kiri, batas kanan, angka berapa dia? 3, Bu. Ya, yang kiri min 3 ya? Iya, Jangan lupa. min 3 sama 3. Oke. Nah, nanti diintegralkan. Ini jadikan Y kuadrat sama dengan ya. Nah, X kuadratnya tinggal pindah ruas. Terus diintegralkan. Oke. Ini baru yang aljabar, nanti ada yang integral trigonometri loh ya. Kelas 12 nanti. Siap-siap. Oke, ini saya hapus ya. Kita lihat yang soal berikutnya. Nah, ini. Nah, ini udah mulai aneh. Yang I. Dari tadi aja udah aneh, ini makin aneh. Oh ya, ini makin aneh ya. Aduh, integral. Itu Ini kenapa baru- kayak donat gitu, Bu? Ya, ini namanya persamaan elips ya. Ini persamaan elips. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Nanti Ya, apa? jurusan apa yang kira-kira akan menggunakan prinsip-prinsip ini? Bu, itu teknik. kayak alien, Bu. Itu kayak UFO, Kayak Bu. Apa alien. sih? Jurusan teknik pasti pakai. Apa itu terus? Kemudian jurusan apa ya yang di apa ya? Teknik-teknik itulah. Kalau kedokteran sih nggak terlalu pakai ini ya, teknik sih pasti. Apalagi mau jurusan Tiffany. Apalagi teknik industri. Setelah melihat itu, saya rasa saya jualan cireng aja, Bu. ya itu juga ada nanti integral double 3 itu ada C. Jualan cireng, Bu. Jualan cireng. Jualan cireng nggak kepake. Bu, peternakan lele nggak pakai kan, Bu? Hah? Peternakan lele, Bu. Oh, apalagi nggak pakai main plusnya yaudah, aja. Bu. Saya kayak aman Oke, sih, ini Bu. udah. Kamu mau peternak lele? Oke, Iya, Bu. nanti dicoba ya. Latihan 5 ini yang nomor 1 dan 2 ya, yang gambarnya ada. Oke, ini saya tutup udah jam 1. Ternyata Belajar integral